programmer tunanetra, kenapa tidak? Saya Agung, Managing Director dari Imamatek. Kami adalah perusahaan software development. Sudah sejak lama kami menerapkan kesempatan yang setara untuk semua karyawan di Imamatek. Nah, pada awalnya kami mulai dari tidak membedakan antara sara, suku, agama, dan ras, kemudian usia, pendidikan, bahkan senioritas, ya, gelar. Kami mulai dari situ. Kemudian setelah kami berjalan beberapa tahun, kami mulai menantang belief kami. Apakah hanya sebatas itu saja? Dan kami mulai melihat membuka kemungkinan untuk menggunakan para pekerja penyandang disabilitas. Nah, awalnya hal tersebut bukan hal yang umum bagi kami. Kami mulai mencoba apakah dimungkinkan menggunakan karyawan penyandang disabilitas. Jadi kami mulai berpikir, sepanjang disabilitas tersebut tidak menghalangi jenis pekerjaan tersebut, kenapa tidak? Kami bersedia untuk mencobanya. Jadi di sini kami memulai tanpa harus mempersiapkan infrastrukturnya terlebih dahulu. Kami akan menggunakan kesempatan ini dengan cara kami memulai membuka lowongan yang dimana kami nyatakan dengan jelas bahwa para penyandang disabilitas silakan melamar. Nah, jadi satu ketika di Imamatek ada membuka lowongan programmer. Ya, setelah dibuka dan kami nyatakan bahwa penyandang disabilitas dipersilakan untuk melamar, kemudian tiba-tiba HRD kami datang kepada saya mengatakan, "Pak, ini ada satu pelamar yang unik nih." Ya, di lamarannya ditulis bahwa dia penyandang tunanetra. Cerita Rafin saat melamar. Jadi dulu itu saya menemukan iklan lowongan pekerjaan dari Jobstreet, di mana Imamatek sedang membutuhkan 4 orang tenaga programmer baru. Saya berpikir mau saya ambil atau enggak ya, mau saya coba atau enggak ya gitu. Tapi setelah saya renungkan lagi gitu, kalau misalnya saya coba, kemungkinannya ada 2, bisa berhasil dan juga bisa gagal. Tapi kalau saya enggak coba, kemungkinannya cuma 1, yaitu udah pasti gagal. Akhirnya saya kirim CV. Beberapa waktu kemudian dapat panggilan interview. Nah, pada saat interview juga dites logika dan membuat program. Saya waktu itu masih berpikir kalau programmer nggak punya kaki, nggak punya tangan, masih bisa bekerja gitu. Tapi kalau tunanetra, apakah bisa gitu? Tapi saya bilang, ya udah, kita kasih kesempatan. Singkat cerita, wawancara dilakukan secara online. Ya, pertanyaan pertama yang saya tanyakan adalah bagaimana cara dia untuk membaca atau membuat program. Ya, dia jelaskan bagaimana caranya. Kemudian saya tes logika, dan ternyata logikanya bisa. Nah, saya tidak langsung percaya, kemudian saya berikan tes lanjutan. Saya kasih waktu beberapa hari untuk dia kerjakan, dan hasilnya adalah ternyata bisa. Ya. Nah, jadi di tes ini kami tidak memberikan tes-tes yang bersifat visual ataupun hal-hal yang tidak relevan dengan pekerjaan sebagai seorang programmer. Jadi hanya tes kemampuan logikanya saja. Nah, kemudian waktu berlanjut, masuk ke masa percobaan. Karyawan tersebut yang bernama Rafin, dia mulai kami kasih training. Ya, training tentang programming, dalam hal ini JavaScript. Nah, awal-awalnya Rafin sedikit
kesulitan untuk mengikuti training ini, bukan karena dia tidak mampu, tapi karena materi-materi training yang diberikan ini lebih bersifat visual, sehingga yang bersangkutan agak kesulitan untuk mengikuti materi training ini. Setelah saya mendapati bahwa dia sedikit tertinggal, kami menyesuaikan materi training kami biar lebih deskriptif dengan pendampingan yang ada, dan akhirnya setelah dikasih kesempatan, yang bersangkutan sudah mulai bisa ikutin. Ya, saya bilang ke Raffin, sepanjang Anda masih tidak nyerah, saya tidak akan menyerah gitu. Yang bersangkutan terus berusaha keras untuk belajar, dan akhirnya sampai saat ini yang bersangkutan sudah bisa mengikuti, dan bahkan kinerjanya pun nggak kalah dengan programmer yang lain gitu. Kesulitan apa saja yang dialami Raffin saat menjadi seorang programmer? Seorang programmer itu sehari-harinya kerja di depan komputer, menuliskan coding untuk menghasilkan program berupa aplikasi atau software yang nantinya bisa dipakai oleh banyak orang. Dan kerjaannya itu banyak menggunakan logika atau pikiran kita untuk membangun sebuah algoritma. Ibaratnya kita sedang berkomunikasi dengan mesin atau komputer. Di dalam sehari-hari juga seringkali menemukan adanya bug atau error. Namun sampai sekarang itu ada aplikasi-aplikasi yang kami gunakan, tools-tools tertentu yang masih belum aksesibel, sehingga ketika kami ingin membuka misalnya network, DevTools, nah itu masih perlu untuk adanya bantuan dari orang yang awas atau yang non-disabilitas gitu. Dulu waktu baru pertama kerja di sini, ada training seputar bahasa pemrograman yang dipakai. Nah, itu tuh penjelasannya masih lebih banyak ke hal-hal yang berbau visual. Nah, sehingga menjadi tantangan tersendiri juga untuk saya bisa mengikuti training tersebut. Tapi dari Imamatek kemudian ada penyesuaian di mana penjelasannya itu dirubah sehingga lebih deskriptif, dan dengan begitu saya bisa mengikuti training tersebut dengan baik. Di sini kita juga diajari bagaimana membuat algoritma yang baik sehingga program yang dibuat itu bisa berjalan sebagaimana mestinya. Nah, ini juga menjadi satu tantangan tersendiri waktu di awal-awal, tapi makin kesini makin belajar hal baru juga di sini. Bagaimana cara Raffin bangkit dan solusi atas kesulitan yang didapat? Jadi untuk menghadapi setiap kendala yang ada itu biasanya saya membaca artikel dari internet gitu, bagaimana sih langkah-langkah yang bisa dilakukan. Nah, misalnya untuk mengetahui fungsi-fungsi tertentu dalam bahasa pemrograman. Nah, selain itu juga kalau ada kendala juga sering minta konsultasi dengan rekan kerja yang lain. Jadi kita di sini saling sharing, dan teman-teman juga alhamdulillah support, mau membantu juga apabila saya menjumpai kendala seperti yang tadi sudah disebutkan gitu ya, kayak misalnya pengen pindah ke network dari DevTools, nah itu, atau menggunakan tools-tools yang belum akses, nah itu juga teman-teman di sini tuh suka bantu juga gitu. Dalam dunia kerja itu yang terpenting adalah komunikasi. Jadi ketika kita misalnya menjumpai kesulitan dan mentop gitu, solusinya belum nemu, ya kita bisa tuh minta bantuan teman atau tanya ke teman, minta informasi bagaimana sih cara menyelesaikan hal ini gitu. Nantinya kita dari apa yang kita dapat bisa kita terapkan dalam pekerjaan-pekerjaan berikutnya. Komentar rekan kerja Raffin. Oke, kalau menurut saya Mas Raffin sebagai programmer itu udah keren banget, dan hasilnya juga oke. Jadi saya menilai ini berdasarkan dari
hasil kerja sebelumnya. Sebelumnya ada tugas yang dipegang oleh Mas Rafin, kemudian dialihkan kepada saya, dan saat itu tugas yang dipegang oleh Mas Rafin itu juga cukup kompleks, dan beliau bisa menyelesaikan itu dengan baik, dan hasilnya juga oke gitu. Di sini saya melihat bahwa hambatan yang dimiliki oleh Mas Rafin itu tidak menghalangi dia untuk bisa berkarya secara maksimal gitu. Dan sejauh ini saya melihat Mas Rafin juga udah meningkat banget, mungkin karena keinginan belajar yang masih tinggi dan ingin terus meningkatkan skill programmingnya, terus didukung oleh perusahaan yang membantu dalam pengembangan diri Mas Rafin. Jadi sehingga Mas Rafin sendiri bisa perform secara maksimal untuk bisa berkarya, menghasilkan produk atau jasa yang bermanfaat bagi orang banyak gitu. Keren banget. Buat saya, satu kata untuk Mas Rafin ialah luar biasa. Karena tidak semua orang memiliki kemampuan seperti Mas Rafin. Apalagi beliau memiliki keterbatasan sehingga dia mampu menjadi seorang programmer. Karena belum tentu orang yang mempunyai fisik normal dia mampu bekerja sebagai programmer. Mas Rafin menurut saya sebagai programmer yang luar biasa sih, walaupun memiliki keterbatasan, tapi semangat belajarnya tuh tinggi. Apalagi beliau bisa memahami walaupun tidak dijelaskan secara visual. Dan ini jadi contoh sih buat kita dan buat saya juga kalau misalkan ada tantangan, kesulitan tuh nggak mudah menyerah gitu. Menurut saya Mas Rafin yang bekerja sebagai programmer merupakan salah satu bentuk kesetaraan yang paling terlihat. Beliau juga berani menghadapi tantangan yang diberikan sehingga beliau bisa menjadi seperti saat ini. Review program yang dikerjakan Rafin. Imamatek sebelumnya sudah memiliki sistem evaluasi kinerja karyawan. Proses evaluasi kinerja ini dilakukan manual yang sekarang nih, jadi masih banyak papernya gitu ya. Jadi masih banyak validasi-validasi yang harus dilakukan manual gitu. Jadi untuk mendapatkan hasil evaluasinya tuh masih butuh waktu yang cukup lama. Ditambah lagi proses reminder untuk evaluasi ini juga masih dilakukan manual oleh HRD. Jadi masih harus disenggol satu-satu nih ke setiap karyawan bahwa ini sudah masuk ke jadwal evaluasi nih, seperti itu. Dengan proses yang masih manual ini jadinya Imamatek sering terlambat dapat informasi soal produktivitas dari kinerja tim sendiri ya. Bersyukur dengan bergabungnya Rafin karena salah satu tugas beliau adalah untuk mendigitalisasi proses evaluasi karyawan ini. Rafin membantu pekerjaan yang tadinya masih banyak menggunakan kertas dan harus divalidasi manual menjadi paperless dan bisa divalidasi secara digital. Termasuk di situ juga ada fitur untuk membuat reminder otomatis bagi karyawan yang sudah masuk masa evaluasinya. Dengan aplikasi tersebut membuat produktivitas tim bisa segera terlihat. Bahkan tiap karyawan juga sudah bisa langsung melihat hasil perubahan remunerasi mereka, yaitu bisa dilihat langsung dari sistem yang sudah dibuat oleh Rafin tadi. Sehingga sistem ini menjadi terbuka untuk semua karyawan kami. Imamatek mendevelop satu aplikasi khusus untuk mencatat dan mengelola administrasi sekolah. Kami namakan aplikasi tersebut adalah Biskul. Biskul memiliki fitur-fitur yang dapat membantu administrasi sekolah agar bisa lebih efisien dan lebih akurat. Fitur-fitur tersebut meliputi reminder SPP siswa secara otomatis kepada para orang tua atau wali siswa. Selain itu, bisa juga untuk mencatat nilai dan notifikasi penghubung kepada orang tua siswa. Yang terakhir adalah aplikasi Biskul ini bisa terintegrasi dengan software akuntansi sehingga bisa mencatat laporan keuangan secara real time. Rafin adalah salah satu programmer yang banyak terlibat dalam mendevelop aplikasi Biskul ini. Awalnya kami mengira Rafin akan banyak mengalami kesulitan karena di setiap meeting project kami, biasanya kami banyak menggunakan tampilan visual berupa gambar. Tetapi ternyata tidak, karena di dalam requirement tersebut cukup ditambahkan keterangan detail secara tulisan
sehingga dari situ Rafin dapat cukup cepat memahami apa yang diminta oleh requirement tersebut. Jadi menurut kami, keterbatasan secara visual seharusnya tidak menghambat seseorang bisa menjadi programmer yang baik. Selama tetap mau berusaha dan tidak mudah menyerah untuk belajar, maka pasti seseorang akan berhasil dalam bidang yang ditekuninya. Cerita Rafin, cara dia bekerja. Sama seperti yang lain, jadi kerjanya itu menggunakan laptop. Cuma bedanya laptopnya itu ada yang namanya aplikasi screen reader atau pembaca layar. Nah, yang saya gunakan namanya itu NVDA. Dengan aplikasi pembaca layar tersebut, apa yang tertulis di layar itu bisa dibacakan. Apa yang kita ketik juga nantinya si aplikasi itu akan membacakan juga. Jadi kita nggak perlu takut salah ketik atau apa. Jadi itulah gambaran bagaimana kita ini sebagai tunanetra bekerja. Apostrof mesin P sama T. LS. Oh, nggak betul. Benar. Apostrof mesin P sama T. Bagi Anda penyandang tunanetra dan Anda merasa Anda mempunyai logika yang baik, ayo lamar kemari sebagai programmer. Kami akan latih Anda menjadi seorang programmer yang handal. Bagi Anda seorang yang berada di posisi manajemen, percayalah bahwa penyandang difabel, dalam hal ini adalah tunanetra, mereka hanya tidak memiliki mata, tapi yang lainnya mereka punya, khususnya adalah otak. Seorang programmer yang diperlukan hanyalah otaknya, bisa berpikir secara logis. Dan Anda, apabila Anda berada di dalam posisi yang mempunyai wewenang untuk membuat keputusan, mari buat keputusan dengan memberikan kesempatan yang setara kepada para tunanetra ini agar mereka mampu membuktikan apa kemampuan mereka. Bila Anda ragu, kami di Imamatek bisa tunjukkan kepada Anda apa yang bisa dilakukan oleh para tunanetra ini. Kami akan tunjukkan kepada Anda bagaimana caranya. Programmer tunanetra, Karena apa? tidak?